Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lesmana Channel Edu, channel edukasi, motivasi, dan religi. Pada kesempatan ini, admin ingin berbagi video tentang pembahasan soal-soal P3K tahun 2023. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengikuti tes P3K tahun 2023. Dan sebelum membahas soal-soal, admin mendoakan semoga siapa saja yang menonton video ini dan ingin mengikuti tes P3K, semoga nilainya baik, lulus, dan kemudian ditempatkan di tempat yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Ini soal yang pertama. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran dari teori A. Konstruktivis, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Cybernetik, dan E. Kognitivistik. Jawaban yang paling tepat adalah A. Konstruktivis. Pembahasannya, teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Ini disampaikan oleh Sung tahun 1986. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan dengan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Ya, kemudian langsung soal yang kedua. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Konseptualisasi, B. Conditioning, C. Trial and error, D. Stimulus response, E. Saving. Jawaban yang paling tepat adalah C. Trial and error. Pembahasannya, metode coba-coba merujuk kepada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Upaya yang dilakukan tersebut dilakukan beberapa kali sehingga akhirnya mendapatkan cara yang paling sesuai. Kesalahan atau kekeliruan dicatat untuk dievaluasi dan sebagai bahan pembelajaran. Berikutnya,
Soal yang ketiga. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan A. Visual spasial, B. Verbal linguistik, C. Naturalis, D. Logis matematis, E. Kinestetis. Jawaban yang paling tepat adalah D. Logis matematis. Pembahasannya, macam-macam kecerdasan. A. Kecerdasan visual spasial, gemar bermain puzzle dan pandai menggambar adalah beberapa tanda dari kecerdasan visual spasial. Anak yang memiliki jenis kecerdasan majemuk ini memiliki kemampuan visualisasi yang sangat baik. Anak akan terlihat mudah untuk mengingat gambar, arah di peta, video, dan sebagainya. Anak juga lebih mudah untuk melihat suatu pola daripada teman-teman sebayanya. Kemudian yang B atau yang kedua ada kecerdasan interpersonal. Apakah anak Anda selalu berhasil membina hubungan baik dengan orang sekitarnya dan pintar dalam berbicara dengan teman-temannya? Bisa jadi anak Anda memiliki kecerdasan interpersonal. Jenis kecerdasan majemuk yang satu ini ditandai dengan kemampuan anak untuk mengerti dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Pintar berbicara dan mampu menjaga hubungan baik adalah salah satu ciri khas dari jenis kecerdasan anak ini. Berikutnya, yang ketiga yaitu kecerdasan naturalis. Tidak semua anak senang menjelajahi dan menelusuri alam terbuka serta spesies-spesies di sekitarnya. Jika anak Anda senang melakukan hal tersebut, mungkin anak Anda memiliki kecerdasan naturalis. Jenis kecerdasan naturalis merupakan jenis kecerdasan yang cukup unik. Anak yang memiliki jenis kecerdasan ini senang mengeksplorasi lingkungannya, beraktivitas di alam bebas, dan mudah dalam mengumpulkan serta mengkategorikan informasi di masa depan. Anak dengan jenis kecerdasan naturalis berpotensi untuk menjadi seorang ahli biologi yang handal. Berikutnya yang keempat yaitu kecerdasan linguistik verbal. Menulis dan berbicara adalah dua hal yang digunakan untuk mengekspresikan diri. Dibutuhkan suatu kemampuan khusus untuk mampu merangkai kata-kata dalam bentuk lisan maupun tertulis. Anak dengan kecerdasan linguistik verbal memiliki kemampuan tersebut. Anak dapat menjelaskan suatu hal dengan baik serta mampu memberikan pidato yang menarik hati. Kata-kata dan bahasa adalah senjata terkuat dari anak yang memiliki kecerdasan linguistik verbal. Berikutnya, kecerdasan yang kelima yaitu kecerdasan kinestetik. Anak yang atletis dan pandai menari adalah indikasi dari jenis kecerdasan kinestetik. Yang mempunyai kecerdasan kinestetik memiliki kemampuan fisik dan koordinasi yang baik. Olahragawan dan penari bukanlah satu-satunya profesi yang dapat dilakukan. Menjadi pemahat dan aktor juga adalah jenis pekerjaan yang nantinya bisa digeluti oleh anak yang memiliki kecerdasan kinestetik. Yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal. Apakah anak Anda senang menganalisis ide-ide diri sendiri maupun hubungannya dengan orang lain? Hal tersebut merupakan salah satu ciri khas dari jenis kecerdasan intrapersonal. Berbeda dengan kecerdasan interpersonal, jenis kecerdasan anak berupa kecerdasan intrapersonal meliputi kemampuan
untuk introspeksi dan refleksi diri. Anak menyadari apa yang terjadi dengan dirinya dan senang menganalisis berbagai ide dan teori. Anak dengan kecerdasan intrapersonal memiliki bakat untuk menjadi peneliti, filsuf, penulis, dan sebagainya. Kemudian kecerdasan yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu kecerdasan logika matematika. Dari 9 jenis kecerdasan majemuk kecerdasan logika matematik, kecerdasan logika matematika anak mungkin adalah yang paling mudah terlihat. Pintar berhitung dan matematika adalah ciri khas dari jenis kecerdasan anak ini. Namun, tidak hanya pandai berhitung, anak dengan kecerdasan logika matematika umumnya tidak hanya senang berpikir mengenai konsep abstrak berupa angka, tetapi juga mengenai pola dan hubungan tertentu. Kecerdasan logika matematika juga membantu anak untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks dengan baik. Ya, kecerdasan berikutnya yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah salah satu jenis kecerdasan anak lainnya yang mudah untuk diamati. Bermain alat musik dan pandai bernyanyi merupakan tanda yang menonjol dari adanya jenis kecerdasan musikal pada anak. Yang berikutnya itu kecerdasan moral. Kecerdasan moral adalah bagaimana anak mulai dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, menggunakan sumber yang sudah dikumpulkan melalui emosi dan intelektual anak. Melalui kecerdasan ini, sikap moral anak pun akan mulai berkembang bersamaan dengan pengalaman yang pernah ia rasakan setiap harinya. Oke, berikutnya soal yang keempat. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran. A. Problem based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Integrated learning. E. Project based learning. Jawaban yang paling tepat adalah C. Discovery learning. Pembahasan langkah kerja sintak model discovery learning dalam pembelajaran penyingkapan atau penemuan adalah sebagai berikut. 1. Pemberian rangsangan atau stimulation. 2. Pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. 3. Pengumpulan data, data collection. 4. Pengolahan data atau data processing. 5. Pembuktian atau verification. Dan yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Berikutnya, soal yang kelima. Guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan permasalahan peserta didiknya. Ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai peserta didiknya, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam A. Iluminasi, B. Verifikasi, C. Inkubasi, D. Persiapan meletakkan dasar, dan E. Produksi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Persiapan meletakkan dasar. Pembahasannya, menurut Wallace Ali 2014, keberhasilan orang
Keberhasilan orang-orang kreatif dalam mencapai ide, gagasan, pemecahan, cara kerja, dan karya baru biasanya melewati beberapa tahapan seperti berikut ini. Yang pertama, persiapan meletakkan dasar. Mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan problematikanya. Pada tahapan ini diperlukan minat dan antusiasme untuk memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai persiapan untuk kreativitas. Guru perlu memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didik sebagai dasar pengembangan kreativitasnya. Dan kemudian yang kedua, inkubasi, artinya mengambil waktu untuk meninggalkan masalah, istirahat santai, mencari kegiatan yang melepaskan diri dari kesibukan pikiran mengenai masalah yang sedang dihadapi. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah diendapkan dalam prasadar. Dan yang ketiga, iluminasi. Tahap ini disebut sebagai tahap pemahaman. Suatu tahap mendapatkan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Berikutnya yang keempat, verifikasi atau produksi, menghadapi dan memecahkan masalah-masalah praktis sehubungan dengan perwujudan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan ide dan gagasan kreatif menjadi karya kreatif dan inovatif. Ya, sekian untuk pembahasan materi atau soal-soal P3 kali ini. Semoga soal-soal yang dibahas bisa menambah pengetahuan dan dapat membantu teman-teman semua dalam menghadapi tes P3K. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk menambah motivasi admin dalam membuat video-video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.